Oke, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Hanya pembelajaran singkat juga di hari ini. Pembelajaran ini juga masih terkait dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya di semester yang lalu. Kalau di semester yang lalu kita sudah mempelajari fungsi trigonometri, ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang turunannya, turunan fungsi trigonometri. Dan seingat saya bahwa kalian sudah mempelajari materi diferensial atau turunan di kelas 11, ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang turunan atau diferensial pada fungsi trigonometri. Tapi pada pembahasan kali ini kita masih akan memulainya sedikit mengulang konsep turunan pada fungsi aljabar. Jadi kemungkinan ini masih sama seperti konsep sebelumnya. Pun pada bagian pertama kali ini yang akan dipelajari itu masih bagian dasarnya, yaitu tentang definisi turunan. Jika sebuah fungsi biasanya kita simbolkan atau dinotasikan dengan fx, sebuah fungsi f terhadap x, ya, maka turunannya disimbolkan dengan f aksen x. Ya, ini sama seperti notasi yang umum digunakan, ya. Jadi kalau sebuah fungsi x, maka turunannya atau turunan pertamanya adalah f aksen x. Dan secara definisi, nilai dari f aksen x ini itu sama dengan limit h mendekati 0. H ini adalah bilangan pendekatannya. F x tambah h kurang fx per h. Jadi bagian ini yang mungkin perlu kalian catat ya nantinya. Jadi ini definisi dari turunan, ya. Secara umum baik pada materi turunan fungsi aljabar maupun pada turunan fungsi trigonometri kita masih menggunakan definisi ini, ya. Sebagai contoh. Jadi kita langsung mempelajarinya lebih jauh pada contoh. Misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 3x kurang 5. Berapakah turunan pertama dari fx sama dengan 3x kurang 5? Jadi kalau misalkan ditanya turunannya berarti f aksen x. Ya. Nah, dalam menyelesaikannya berarti dengan cara definisi, ya, f aksen x itu sama dengan limit, kita ikuti definisinya, ya, h mendekati 0. Di sini f x tambah h berarti kalau di sini di soal fx sama dengan 3x kurang 5, nilai x yang di dalam kurung ini kita ganti dengan x tambah h. Berarti soal ini fx ini kita tuliskan kembali menjadi 3 kali x tambah h kurang 5, ya. Jadi itu yang fx tambah h. X-nya kita ganti x tambah h. Kurang fx. Kalau hanya fx itu sama dengan 3x kurang 5. Jadi di sini kita kurang pakai tanda kurung, ya. 3x kurang 5. Karena tanda kurung ini akan mempengaruhi nilainya sebentar. Per h. Berarti hasilnya limit h mendekati 0. Ini kita kalikan ke dalam angka 3-nya. 3 kali x, 3x, 3 kali h, positif 3h, kurang 5, kurang tanda kurung 3x kurang 5. Jadi kita buka kurung, maka kurang ini, tanda kurang ini kita kalikan ke dalam. Ya, kurang atau negatif. Negatif kali 3x, negatif 3x, negatif kali negatif 5, positif 5 per
H. Kemudian kita bisa dilihat di sini ada yang bisa kita eliminasi. Di sini ada 3x dengan negatif 3x, ya. Kemudian apa lagi? Negatif 5 dengan positif 5. Itu kan saling mengurangkan kan di situ. Berarti yang tersisa di sini ada 3H per H. Dan kita tahu 3H per H, H bahagi H sama dengan 1, berarti nilai dari limit ini sama dengan yang tersisa tinggal 3. Maka turunan pertama dari fx sama dengan 3x kurang 5 adalah f aksen x sama dengan 3. Nggak terlalu sulit ya contoh ini. Sudah bisa mengingat materi di kelas 11 ini? Bagaimana? Boleh ya? Oke. Satu lagi contoh soal. Misalkan ada fungsi x sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 1. Ya. Berapakah turunan pertama dari fungsi x sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 1? Kita ikuti dengan cara definisi. Ya. Maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Ini kita tuliskan sesuai dengan definisi di atas ya. Fx tambah h kurang fx per h. Maka bagian yang pertama, semua x ini sesuai definisi kita ganti dengan x tambah h. Berarti di sini boleh kita tulis kembali jadi 2x tambah h pangkat 2 tambah 3x kita ganti dengan 3 kali x tambah h kurang 1 kurang fx ya. Nilai fx ini sama dengan yang di soal, yaitu 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 per h. Jangan lupa itu ya. Oke, kita selesaikan. Limit h mendekati 0 ya. Di sini kita lihat ada 2 kali x tambah h kuadrat. Ya, kalau di matematika apalagi khususnya aljabar, kita harusnya selalu mengingat bagian misalkan seperti ini. A tambah B pangkat 2. Masih ingat hasilnya apa ini? A tambah B pangkat 2. Ada yang ingat? Sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Bentuk ini kita gunakan pada contoh soal ini. Jadi di sini kita boleh tulis 2 kali x tambah h, ini mirip seperti A tambah B. Jadi x tambah h kuadrat itu sama dengan x kuadrat tambah, kalau di sini 2AB berarti jadi 2xh tambah h kuadrat ya, tambah, kali ini sudah seperti biasa ya, kita kalikan ke dalam 3 kali x 3x 3 kali h positif 3h kurang 1. Kemudian di sini kurang dalam tanda kurung 2x kuadrat tambah 3x kurang 1, tanda kurang kita kalikan ke dalam ya, negatif kali 2x kuadrat negatif 2x kuadrat, negatif kali positif 3x negatif 3x, negatif kali negatif 1 positif 1 per h. Oke. Apalagi yang bisa kita lakukan di sini? 2 ini kita kalikan ke dalam tanda kurung ya. 2 ini kita kalikan ke dalam tanda kurung. Jadi kita buka kurung 2 kali x kuadrat. Sekalian kita buka kurung saja semua ya. 2x kuadrat tambah 2 kali 2xh
4xh tambah 2 kali h kuadrat 2h kuadrat, kemudian seterusnya kita tulis sisanya tambah 3x tambah 3h kurang 1 kurang 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 per h. Kemudian kita coba sederhanakan, kita eliminasi yang bisa kita eliminasi. Misalkan di sini ada 2x kuadrat, di sini ada negatif 2x kuadrat. Kalau kita jumlahkan hasilnya 0 kan. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada positif 3x, sedangkan di sini ada negatif 3x. Kemudian di sini ada negatif 1, di sini ada positif 1. Ya. Nah, berarti di sini yang tersisa tinggal limit h mendekati 0. Di sini ada yang tersisa yaitu 4xh tambah 2h kuadrat tambah 3h. Karena di masing-masing suku ini ada h, kita coba keluarkan h ya. Berarti ya 4xh kita keluarkan h, yang tersisa yaitu 4x. Kemudian 2h kuadrat kita keluarkan 1h-nya. Berarti yang tersisa 2h. Kemudian di sini tambah 3h kita keluarkan h-nya, kita tersisa plus 3 per h. H bagi h 1 ya. Kemudian di sini kita sudah bisa substitusikan pendekatan h mendekati 0 ya. Jadi yang ada nilai h kita ganti dengan 0. Berarti yang tersisa tinggal 4x tambah 2 kali 0 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan 4x tambah 3. Berarti turunan pertama dari fungsi x sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 1, yaitu f aksen x sama dengan 4x tambah 3. Bagaimana? Ini sekedar mengingatkan kembali pada materi limit fungsi trigonometri. Boleh? Ya? Boleh, sudah Pak ingat ini? Ini menggunakan metode atau cara definisi. Ya. Adapun yang dipelajari di kelas 11 sebenarnya bukan cuma cara definisi, tapi juga yang dipelajari adalah cara langsung. Ya. Dan untuk mengingatkan kembali untuk metode langsung, maka kita hanya menggunakan rumus berikut. Ya. Jika ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, ada yang ingat turunan pertamanya bagaimana? Ya, jadi n kita pindahkan ke depan ya. Jadi n kali a kali x pangkat n kita kurangkan 1 ya. Ya. Inilah rumus yang turunan yang singkat yang perlu juga kalian ingat ya. Sehingga kalau misalkan kita mengerjakan dua contoh soal yang tadi ya. Contoh soal nomor 1 tadi apa ini? Fx sama dengan 3x kurang 5. Fx sama dengan 3x kurang 5 ya. Maka turunan pertamanya jika kita menggunakan metode langsung ini ya. 3 itu yang A, X, kemudian N di sini karena tidak ditulis berarti N-nya sama dengan 1. Ya, kita turunkan satu persatu setiap sukunya. Jadi kalau di sini turunan dari 3X berarti dengan N sama dengan 1 ya, tapi biasanya tidak ditulis. Berarti jadi 1 kali 3 kali X pangkat 1 kurang 1. Ya. Kalau yang 5 di sini ada nilai X tapi pangkatnya 0 ya.
Kita tuliskan dulu soalnya yang supaya tidak kita lupa soal asalnya ya. Jadi untuk konstanta 5 dapat kita tuliskan variabel X-nya dengan variabel tersebut berpangkat 0. Karena kita ingat bahwa semua bilangan yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Jadi kalau kita tuliskan turunannya menjadi 0 kali 5 kali X pangkat 0 kurang 1 ya. Kemudian di sini 1 kali 3 3. X pangkat 1 kurang 1 0. X pangkat 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kalau di sini kurang 0 kali 5 kali X pangkat 0 kurang 1. Semua bilangan yang kita kalikan 0 sama dengan 0. Berarti hasilnya sama dengan 3 ya. Lebih cepat ya. Kalau soal nomor 2 tadi soalnya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 ya. Berarti turunan pertamanya kita turunkan saja secara cepat ya. 2 kali 2 4. X pangkatnya kita kurang 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Satunya biasanya tidak ditulis. Tambah 3x. Kita lihat pengalaman di contoh soal nomor 1. Turunan dari 3x itu sama dengan 3 ya. Jadi konstanta 3. Jadi turunan 3x sama dengan 3. Sedangkan turunan dari sebuah konstanta itu sama dengan 0. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya hanya 4x tambah 3. Samakan dengan cara definisi yang kita kerjakan di contoh soal sebelumnya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami materi hari ini? Ada pertanyaan?